Halo guys, kembali lagi di Pijit Gaming. Kali ini kita akan bahas-bahas tentang bagaimana cara menaikkan kekuatan yang ada di kapal fleet kita ya guys ya. Tapi ini yang hanya menurut saya saja ya guys ya. Jangan diambil hati lah guys, cocok enggaknya untuk kalian ya guys ya. Tolong tonton sampai habis ya, supaya kita sama-sama paham nih guys ya. Oke. Nah. Oh ya nih guys, jangan lupa nih like, share, komen, and subscribe ya guys ya, supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dari saya. Dan jangan lupa aktifkan tombol ring yang ada di pojok kanan bawah ya guys ya. Oke. Nah, pertama saya ingin membahas bagaimana cara menambahkan kekuatan kapal fleet kita. Oke. Pertama, saya ingin membahas formasi kapal kita ya guys ya. Nah, ini kapal fleet utama saya nih guys. Kalau menurut saya sih ini komposisi yang pas, cocok buat saya guys ya. Tapi nggak tahu kalau buat agan-agan sekalian. Di kapal barisan depan saya menggunakan Javelin, atau kita bisa sebut kapal torpedo, Belfast, kapal perusak, atau kapal perusak kelas ringan atau kelas berat. Saya juga kurang paham guys, saya agak lupa gimana. Bisa komen di bawah ya guys ya. Dan di bagian kapal belakang saya menggunakan Rosia, di tengah Suruga, dan di paling pojok kanan saya menggunakan Enterprise. Kenapa saya selalu menggunakan Enterprise? Karena Enterprise ini kapal yang cocok guys. Menurut saya Enterprise ini kapal yang cocok diajak kemana-mana ya, karena memiliki damage yang besar ya guys ya. Selain Formidable atau Centaur ya guys ya, Centaur atau Taiho. Kalau saya lebih memilih Enterprise ya guys ya. Oke. Kita bahas kembali lagi guys ke topik utama kita. Di sini saya akan membahas item yang cocok untuk kapal depan atau kapal vanguard kita ya guys ya. Saya tadi kapal vanguard saya di barisan paling kanan, kalau tidak salah tadi saya menggunakan Javelin. Oke. Untuk di kapal Javelin, kemarin nggak salah ada yang bertanya build yang cocok untuk setiap main di map Azuren gimana sih bang? Oke. Kalau build yang cocok menurut saya ya, itu sebenarnya semuanya cocok guys, tergantung selera kita. Saya di sini menggunakan, untuk di bagian gear saya menggunakan Twin 130mm main gun B2LM. Saya menggunakan main gun ini Twin 130mm ini karena satu, nilai damage-nya 11 kali 6, firepower-nya 35, FR 1,49 detik per gelombangnya guys. Rank-nya atau jaraknya 65, pusat tingkat kemiringannya 200, dan rank-nya 12 derajat dengan peluru normal. Saya memilih ini karena satu, saya sudah mengincen senjata ini dari awal. Dengan cara untuk menaikkan kekuatan kita harus incen. Kita bisa menggunakan item-item yang di bawah ini guys ya, seperti material nih, T3 main gun part untuk peluru untuk senjata utama. Kita mengincen dengan material ini. Pokoknya ini ya, yang model buku ini guys. Semakin kita incen, semakin kuat pula senjata yang kita milikin. Terus yang kedua, saya tetap memilih torpedo quintuple 533mm torpedo dengan damage 126 kali 5. Ini masih belum max ya kan ya. Ini masih belum max ya guys ya. Dengan damage 126 kali 5, TRP 45, FR 22,40 detik per gelombang,
rank 50, firing angle 60, spread ranknya 60 derajat, ammo masih normal. Tidak ada skill unik apapun di senjata saya. Dan di bagian AA ini guys, anti udara ya, anti air lah intinya. Quadruple 40 mm Bofors gun T3 sudah saya naikkan ke level 6. Damage yang dihasilkan 90 per gelombang dengan AA 45, FR 0,90 detik per gelombang, rank 28, firing angle 360, speed rank NE, ammo tetap normal. Nah, ini yang paling krusial ya guys ya. Banyak penunjang item-item untuk kapal kita ya guys ya. Kita di gear aja. Oke, ke gear. Untuk auxiliary atau support dari kapal kita, item support yang ada di kapal kita. Di sini saya menggunakan auto loader yang sudah level 8 dengan reload 30 dan firepower 6. Apa maksud dari RLD atau FP di sini ya guys ya? Maksud RLD atau FP auxiliary ini adalah pendukung untuk fleet kita untuk meningkatkan daya serang kapal kita. Saya di bagian auxiliary ini saya selalu menggunakan untuk menambah daya damage untuk diberikan ke kapal lawan nih guys ya. Makanya saya di belakang menggunakan auto loader. Dan auxiliary kedua saya menggunakan SG radar dengan hit 26, EVA 11, skillnya SG radar 3. Nah, di sini SG radar memiliki skill tersebut ya guys ya. Bisa memberikan daya serang guys 12,0%, efeknya dan tidak melalui stack ya. Maksudnya tidak melalui stack itu semakin bertambah lah dia damage-nya setiap kali serangan kita. Itu menurut yang saya ketahui ya guys ya. Nih. Hit. Oke. Di bagian auxiliary ini saya selalu menggunakan, kalau di bagian kapal Javelin ini saya selalu menggunakan auxiliary tipe untuk daya serang. Karena supaya kita bisa memberi damage yang besar terhadap kapal musuh. Jika kita ingin menggunakan kapal kita sebagai kapal support, di bagian auto loader, di bagian auxiliary pertama kita bisa ganti dengan kapal ya guys ya. Kita bisa ganti dengan item seperti repair tool, fuel elite, atau hidrolik. Saya masih kurang paham juga guys. Tapi menurut saya kalau kapal kita ini untuk membuat intinya ibaratkan apa ya, tanker mungkin ya, mungkin kita bisa menggunakan item-item penunjang yang seperti pertama kita bisa menambah health power kapal kita atau daya tahan kapal kita. Dan di sini saya masih punya item saya masih sedikit ya guys ya, nggak terlalu banyak, jadi saya juga mau menjelaskannya agak susah-susah. Gampang sih guys, susah gimana gitu maksudnya, nggak gampang sih. Oke, kita kembali lagi ya guys ya. Saya menggunakan Javelin ini untuk tipe penyerang, makanya saya menggunakan auxiliary di bagian item pendukung, menggunakan dua benda ini, auto loader dan SG radar. Jika di bagian pendukung ini kita menggunakan SG radar, di situ ada tulisan EVA atau EV, bisa kita singkat atau EVAT ya. Itu adalah nilai kecepatan daya gerak fleet kita. Semakin kita memberikan nilai EVAT ke kapal kita, semakin cepat kapal kita bergerak guys. Oke. Di sini kita lihat ke halaman lagi ya guys ya. Mana ini? Ya, ke info. Ya. Item-item yang bagus menurut saya. Item-item yang bagus menurut saya itu banyak guys.
seenggaknya kita menggunakan item yang tipe super rare guys ya. Masih tipe super rare ini guys. Senjata kita ya, item kita ini seenggaknya yang memiliki berwarna emas nih guys, atau bisa kita sebut SR. Jadi kita menggunakan SR ini lumayan bagus guys, atau kita bisa menggunakan yang lebih tinggi lagi, atau yang memiliki warna seperti aurora ya, atau yang disebut ultra rare mungkin ya. Saya juga kurang paham guys. Nah seperti ini nih, apabila kita menggunakan warna yang ungu ini masih tipenya tipe elite masih guys. Oke, kita lanjut lagi. Dan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kapal kita bisa menjadi kuat. Pertama yang kita cari adalah yang paling terbiasa. Pertama, kita meningkatkan level fleet kapal kita. Ini yang saya tambahin guys. Semakin kita pakai terus, semakin bertambah level fleet kita, dan semakin pula bertambah juga kemampuan yang ada di data-data kapal ini ya guys ya. Nih contohnya guys, yang ada di sini semua nih guys. Salah pencet lagi. Setelah Air Power, FPAA, AS LCK, Light. Ya inilah pokoknya lah guys, yang ada di sini semua ya guys. Nah itu. Dan yang paling kita utamakan dari fleet kita untuk memiliki daya serang yang cukup, yang kita perhatikan yaitu ini guys. Ini apa? Ya ini yang saya tandain, yaitu power. Kenapa saya tunjukkan ke power? Power ini nilai yang sangat penting untuk daya serang kapal guys. Untuk kekuatan kapal kita harus memiliki power yang besar. Semakin besar power kita, semakin kuat kapal kita guys. Gini, cara meningkatkan power kapal. Pertama, kita naikkan level ini kita naikkan. Dan yang kedua, kita mengenchanт char karakter kita atau char karakter andalan kita ya guys ya, dengan cara seperti ini. Kita bisa mengenchanт kapal kita sampai max dengan kapal-kapal yang tidak terpakai. Nih, ini ada kapal-kapal tidak terpakai. Seperti kapal yang menurut teman-teman yang sudah bosan lah, yang nggak terpakai lah, kalian bisa gunakan tipe elite atau bisa SR ya guys ya. Apa enggak rare ini kita habiskan semua untuk meningkatkan stat kapal kita. Nih, untuk biar ini memaxkan level daya serang kapal kita guys, status kapal kita. Oke. Cara menaikkan power tersebut. Dan yang berikutnya lagi, kita bisa menaikkan power kapal kita dengan cara pertama, kita bisa masuk ke HQ, kita masuk di bagian dome. Masuk bagian dome, ini yang paling mudah ya guys ya. Masuk bagian dome ini yang paling mudah karena di sini kita bisa meningkatkan level kapal kita dengan cara pertama, kita memberi kapal kita makanan nih guys ya, atau kita manjain kapal kita lah seperti ini guys. Ini kita gunakan yang paling bagus guys, seperti ini. Apa nih? Full course nya hanya bisa didapatkan dengan cara diamond nih guys ya, dengan beli gems. Kok diamond sih? Gems ya lumayan, menurut saya lumayan mahal juga guys. Jika kalian tidak mau menggunakan games, kita bisa pakai ini juga bisa. Kita pakai current supply limit Royal Gourmet nih, kalau nggak salah dia ngeboost XP 2 jam ya guys ya, 3 jam ya. Ya kalau Gourmet 3 jam. Kalau yang model di pojok sendiri ini apa namanya ya?
apa ini namanya ya, kalau full course ini paling tinggi guys ya, 6 jam dia, dibandingkan dengan Zhongzi dia hanya 1 jam. Nah ini semua termasuk penunjang kapal kita supaya bisa menjadi lebih kuat. Dengan yang berikutnya, kita bisa dengan cara mengikut sertakan kapal kita dengan cara melakukan commission. Dengan cara commission kita bisa farming XP sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan daya kapal kita. Selain commission, kita bisa mengajak kapal kita menggrinding setiap map. Intinya juga sama ya guys ya, untuk menaikkan level. Intinya kita menaikkan level ya guys ya, menaikkan stat level kita ya. Pokoknya seperti ini caranya guys. Kalau menurut saya menggunakan kapal ini, saya menggunakan terus-terusan kapal tersebut guys. Saya ajak grinding kemana-mana. Ya memang konsekuensinya adalah boros oil. Yang berikutnya lagi, kita bisa HQ ke akademi. HQ ke akademi, kita ke tactical class. Setelah di tactical class, kita menaikkan skill kapal kita ya guys ya. Skill unik di kapal kita harus kita tingkatkan levelnya supaya untuk menambah daya serang atau efek-efek yang lebih besar untuk bagi kapal lawan ya guys ya. Habis ini kita bisa menggunakan lecture hell, atau kita bisa menyekolahkan kapal kita guys untuk menambah kemampuan. Maksud menambah kemampuan sama, kita juga menambah level kapal kita guys. Intinya kalau menurut saya tetap melakukan leveling terus menerus, itu pun tiada henti guys. Kita lanjut lagi ya guys ya. Selain di lecture hell ini, berikutnya yang kita perhatikan lagi adalah kita harus memperhatikan nilai vanguard kapal kita ya guys ya. Nih, yang saya tanda nih guys, nilai vanguard kapal kita. Bagaimana cara meningkatkan nilai vanguard kita? Dengan cara yang sama ya guys. Kita tetap melakukan leveling tinggi terhadap kapal kita. Semakin kita bertambah nilai, semakin tambah nilai level fleet kita, semakin tinggi bertambah juga nilai vanguard kapal kita guys. Dan sama juga dengan main fleet kapal kita ya guys ya. Main fleet kapal belakang kita juga sama ini. Intinya apabila daya serang vanguard kapal kita semakin tinggi, yang diberikan damage-nya juga semakin besar untuk kapal lawan. Itu menurut yang saya teliti ya guys ya. Tapi entah di bagian kalian enaknya seperti apa. Kalau saya sih menurut saya ya seperti ini. Bagian depan memiliki nilai vanguard fleet power yang memiliki daya yang tinggi, nilai yang besar. Di main fleet power bagian belakang harus memiliki daya yang besar juga, karena di bagian belakang ini adalah kapal bertahan ya guys ya, kapal bertahan yang paling krusial. Dan bagian belakang ini harus kita perhatikan juga. Kalau kita bahas itemnya mungkin banyak ya guys ya. Dan di sini saya mau bahas lagi tentang item untuk aircraft carrier ya guys ya. Kalau menurut saya item aircraft carrier, item gear yang bagus kita bisa lihat di sini guys. Kalau untuk aircraft carrier, saya lebih sarankan cari item yang tipe SR dengan nama itemnya ini guys. Itemnya mana ya? Cari dulu guys, kita cari lagi, cari. Oh mana ya? Kok gak ketemu ini?
Wah, nggak nemu nih guys. Kita bisa cari item pesawat, kalau tidak salah namanya Barakuda guys. Item Barakuda ini menurut saya dia item yang paling bagus guys kalau untuk kapal aircraft carrier. Mana ya, kok nggak ketemu nih guys. Nah ini guys, ini dia. Nah ini dia, ketemu. Kita menggunakan Barakuda. Kenapa kita menggunakan Barakuda? Yang kita perhatikan dari kapalnya adalah kita memperhatikan damage-nya guys. Di sini di bagian item pesawat, Barakuda ini memiliki damage yang paling besar, 108 kali 3. Bagian di level biasa aja dia sudah 108 kali 3 guys. Apalagi kalau kita tingkatkan menjadi level 10. Mungkin 108 kali 3 lebih tinggi lagi nilainya. Dengan FR fire reload 12,64 detik per gelombang ya. Mungkin ini agak sedikit lambat sih ketika dia reload, tapi setelah dia muncul, damage yang dihasilkan lumayan besar nih guys. Kalau menurut saya ini item rekomendasi ya guys ya, kalau untuk bagian kapal aircraft carrier ya guys ya. Mungkin kalian sudah punya, kalian sangat beruntung ini guys. Ini item paling sakit kalau menurut saya guys. Di sini yang kita perhatikan, jika ingin memperkuat daya serang kapal kita, kok saya teliti, saya di sini selalu mencari yang memiliki nilai damage yang paling tinggi. Itu kalau menurut saya guys. Tapi kalau menurut kalian, ya suka-suka kalian lah, kalian enaknya ngapain. Dan di bagian auxiliary saya selalu menggunakan steam catapult. Entah kenapa saya menggunakan steam catapult, karena di sini memiliki AV yang tinggi ya guys ya. Maupun dia elite, maupun dia yang tipe elite atau tipe super rare, tetap bagus sih guys. Dan menambah edge health power kapal fleet aircraft carrier kita. Oke. Contohnya seperti ini ya guys ya. Contohnya seperti, coba kita lihat dock. Di bagian belakang. Tadi saya menggunakan Enterprise ya. Kenapa? Ini saya milih Enterprise. Saya di sini belum punya Barakuda ya guys ya. Walaupun saya belum punya Barakuda, tapi saya pakai ini guys. Pakai A6850. Tetap saya menggunakan yang tipe rare, super rare. Karena damage-nya lumayan guys, 51 per gelombang, fire reload 9,91 detik per wave. Lumayan cepat lah dia untuk mengisi yang di lingkaran bagian pesawat itu guys. Di saat kita bermain. Lumayan. Di sini power Enterprise, kapal Enterprise saya kurang tinggi ya, karena saya jarang mengencant guys. Oke, mungkin bisa kita enchant di sini ya. Kita enchant langsung. Karena saya juga banyak kapal nganggur nih guys. Langsung saya fill aja guys. Nih, ini belum max guys. Sini coba saya maxkan ya. Banyak kapal-kapal kembar. Kadang-kadang saya juga sayang guys mau ngorban kapal-kapal ini guys. Karena dock saya masih biasa guys. Ya sayang ya. Oke, kita confirm. Nah, seenggaknya seperti ini guys. Nah, naik guys. Seenggaknya seperti inilah caranya guys. Kita kembali. Ya kita perhatikan tidak hanya bagian vanguard depan aja kayak bagian belakang pun kita juga harus perhatikan supaya kapal kita tidak mudah hancur. Saya tadi menggunakan di bagian belakang saya menggunakan surga. Kalau di bagian surga sih itemnya masih biasa aja guys ya, karena
Saya masih belum memiliki item penunjang yang bagus. Dan saya pun masih mendapatkan ini aja guys. Hanya punya satu. Quadruple 356 mm main gun dengan damage 84x4, firepower 45, fire reroll 3, 31,33 detik per gelombang, rank 200, firing angle 50, speed rank 25, dan ammonya yaitu memiliki daya ledak yang tinggi, high explosive. Dan ini adalah keunggulan dari Quadruple 356 mm main gun. Sekali keluar dia sudah memiliki 4 peluru guys, 4 artileri langsung keluar secara bersamaan. Dan ini memiliki damage lumayan. Intinya kita harus mencari damage yang paling tinggi ya guys ya. Itu saja sih kalau menurut saya. Kayaknya nggak ada yang lain lagi deh guys kalau menurut saya. Intinya itu aja sih. Di Belfast pun saya juga sama. Hanya ini aja guys. Di Belfast pun juga sama. Di bagian depan intinya saya tetap menaikkan leveling kapal saya guys. Sepertinya ini udah cukup ya guys ya. Mungkin kita bisa melihat videonya ya guys ya. Video gameplaynya di PvE kah atau PvP itu guys namanya. Kita mencoba kapal, kita coba melawan kapal yang memiliki nilai vanguard yang lebih besar dari kita. Kita tonton videonya ya guys ya. Walaupun kapal saya masih cupu, jangan dibully ya guys ya. Yuk kita sudah di gamenya, mari kita lihat apakah kapal kita mampu melawan kapal yang memiliki nilai vanguard yang ada di atas kapal kita ya guys ya. Oke, kita coba ya. Kita tes mampu atau tidak. Damage-nya besar guys ya. Mungkin tentang komposisi fleet itu suka-suka kita ya. Mungkin kita mau milih yang gimana, atau mau fleet bisa guys. Semua suka-suka kalian lah. Ya, mungkin seperti itu tadi ya guys ya, gameplay fleet dari kekuatan kapal saya guys ya. Mungkin
di video berikut nanti akan saya jelasin untuk memperkuat bagaimana cara memperkuat nilai min Vanguard di kapal belakang ya guys ya, supaya tidak mudah hancur. Mungkin bisa ditunggu nanti ya guys ya videonya setelah mungkin nanti bisa ditunggu videonya guysnya di video berikutnya guys. Saya pun juga masih meracik-racik gimana caranya supaya kapal saya pun tetap menjadi lebih kuat gitu guys. Ya mungkin cukup ini video dari saya, dan sekali lagi ya mohon maaf apabila kata-kata saya atau suara saya yang kurang jelas, karena saya juga masih pemula ya guys ya dalam cara bermain Azur Lane. Saya pun masalah item build juga sebenarnya agak-agak kurang paham. Sebenarnya intinya itu suka-suka kita mau bagaimana cara kapal kita ya guys ya. Untuk fleet kapal kita itemnya itu sebenarnya suka-suka kita, mau kita jadikan apa kapal kita, mau kita jadikan tanker kah atau mau kita jadikan kapal penyerang ya guys ya. Mungkin akan saya bahas di video selanjutnya di bagian, mungkin kayaknya apa pakai part 2 ya guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Tetap dukung channel saya guys ya, channel Pijit Gaming, dengan cara jangan lupa subscribe. Oke. Mungkin agen-agen sekalian atau teman-teman bisa komen di bawah unek-unek kalian di komen di video ini ya guys ya. Cukup, mungkin video ini cukup ya guys ya. Saya akhiri ya guys ya. Jangan lupa, ingat jangan lupa subscribe. See you next video. Bye bye.